Selamat pagi Theo. Selamat pagi Pak. Gimana kabar hari ini? Puji Tuhan baik Pak. Oke, puji Tuhan baik ya. Jadi materi kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Oleh karena itu, sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya Theo memimpin doa pembuka terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Kau memberikan berkat kami agar kami bisa berkumpul pada hari ini di sini. Ya Tuhan, pada hari ini sekarang kami hendak melanjutkan kegiatan belajar mengajar kami, kiranya Engkau memberkati kegiatan pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Theo. Jadi materi kali ini tujuan pembelajarannya tentang kita sebagai anggota gereja harus memahami ajaran kitab suci dengan hak dan kewajibannya sebagai umat beriman Kristiani dan mampu membangun sikap menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi yang tadi Bapak jelaskan, kewajiban sebagai anggota gereja itu ada 4 sebenarnya Theo. Ya Pak. Yang pertama itu ada hidup sesuai dengan hukum utama Kristus, yaitu hukum kasih. Yang kedua itu hidup menurut ajaran gereja Katolik yang tertuang dalam 5 perintah gereja. Yang ketiga ini meningkatkan hidup doa dan hidup moral. Yang keempat, terlibat secara aktif dalam berbagai bidang karya gereja. Nah, yang tadi Bapak jelaskan, kita sebagai anggota gereja adalah sesuatu yang harus dilaksanakan secara sadar dan penuh tanggung jawab. Ini merupakan konsekuensi dari panggilan Allah yang telah menuntut kita pada keselamatan. Dari 4 poin ini, adakah yang Theo mau tanyakan? Mau nanya yang ketiga aja. Apa itu tentang hidup doa dan hidup moral. Nah, hidup moral itu yang pertama hidup doa. Yang hidup doa itu seperti kita menghayati sebagai ungkapan hati secara jujur kepada Allah, kayak semacam ucapan syukur atas kebaikan Allah mendorong kita untuk dapat mensyukuri hal kecil apapun dalam anugerah Tuhan. Aku mau tanya sama Theo. Theo pernah nggak sih bersyukur? Pernah Pak. Apa tuh? Ya kalau misal kita dikasih kesehatan, terus satu doa bersyukur, terima kasih karena udah dikasih masih bisa diberi kehidupan. Terus kalau dikasih sesuatu sama orang kan kita berterima kasih, itu artinya kita juga bersyukur gitu Pak. Wah, itu bagus Theo. Karena hal-hal kecil itu membuat kita bersyukur apapun dalam keadaan saat ini. Nah, tadi kan tentang hidup doa. Nah, ini tentang hidup moral. Hidup moral adalah kayak berusaha mengarahkan hidup kita kepada karya kebijaksanaan ilahi dengan mengikuti cara-caranya, aturan-aturan yang menuntut hidup manusia kepada bagian yang dijanjikan, serta melakukan perbuatan yang dapat menjauhkan kita dari cinta kasih Allah. Nah, aku mau tanya sama Theo. Theo pernah melakukan sikap moral nggak kepada teman-teman atau keluarga atau sekitar Theo? Sikap moral yang seperti apa Pak? Sikap moral misalnya kayak ke orang tua, kita kayak memanggil orang tua teman kita dengan Bu, dengan sopan. Apakah Theo pernah seperti itu? Oke. Nah, tadi kan kita membahas kewajiban sebagai anggota gereja. Nah, tadi Bapak jelaskan ada juga hak gereja. Nah, hak gereja ini terdiri dari 3 poin, yaitu hak dalam bidang liturgi, hak dalam pewartaan, dan hak berbahasa. Nah, tadi
kan kita sebagai anggota gereja selain menjalankan kewajibannya, kita sebagai anggota gereja juga memiliki hak secara sah yang kita peroleh dari gereja, yaitu sejak kita lahir kita sudah mempunyai hak dalam hidup. Nah, hak ini maksudnya adalah milik atau kewenangan atau kekuasaan untuk memperoleh sesuatu, untuk menuntut sesuatu yang benar. Nah, itu hak untuk secara umum. Nah, hak sebagai anggota gereja itu adalah sesuatu yang diperoleh berkas dari sakramen baptis yang telah diterima demi kebaikan sendiri dan sesama. Jika kita dibaptis secara Katolik sejak kecil, nah kita sudah masuk di dalam bagian hak sebagai anggota gereja. Dari sampai sini ada yang mau ditanyakan, Theo? Cukup, Pak. Nah, tadi kan Bapak jelasin ada 3 tuh. Hak sebagai dalam bidang liturgi, hak dalam kewartaan, dan hak berbahasa. Nah, hak sebagai liturgi itu seperti kita mendapatkan pelayanan rohani, mendapatkan sakramen, pelayanan sakramen, terus yang ketiga mengadakan ibadat sesuai ritus yang ditetapkan. Lalu poin kedua yaitu hak dalam bidang kewartaan. Yang pertama itu kita ikut serta mewartakan Injil. Itu termasuk hak dan sekaligus kewajiban. Dan yang kedua itu memperoleh pendidikan Katolik. Yang ketiga itu hak dalam kebebasan, seperti hak untuk berserikat, hak untuk mengungkapkan pendapat, dan hak untuk memilih status kehidupan. Jadi kita sebagai anggota gereja harus memenuhi hak dan kewajiban sebagai anggota gereja dengan melaksanakan secara baik, persorangan, tanpa ada suatu paksaan dalam diri kita. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi, Theo? Pak, misalkan kan ini hak dan kewajiban kita. Misal kita tidak menjalankan kewajiban itu, apakah kita memiliki konsekuensi atau hukuman atau apa yang ditetapkan oleh gereja sendiri? Konsekuensinya tidak ada, tapi sebagaimana kita sebagai anggota gereja harus penuh sadar dan penuh tanggung jawab tentunya. Kita harus memenuhi syarat sebagai hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Jadi tidak ada konsekuensinya dari gereja, tapi kita tetap harus menjalankan dan memenuhi prosedur ketentuan yang ada dalam hak dan sebagai anggota gereja. Nah, itu jadi seperti di dalam bacaan Markus 10 dari Markus 10 ayat 35 sampai 40 itu menceritakan bahwa kemuliaan Tuhan seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta, dapatkah minum cawan yang harus kamu minum dan dibaptis dengan baptisan yang kuterima. Nah, Yesus di sini menjelaskan bahwa kita sebagai anggota gereja, bahwa kita memperkenankan kami untuk memuliakan Tuhan, kelak menjadi manusia yang beriman tentunya, dengan sebagai kita memenuhi syarat sebagai hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Nah, ada pun kayak bagaimana cara melaksanakannya. Nah, kewajiban dan anggota gereja tentu melaksanakannya dengan kita harus melakukan sukacita. Selama ini Theo melakukan hak dan kewajibannya penuh dengan sukacita atau tidak? Tergantung sih, Pak. Kadang penuh sukacita kalau lagi nggak dipaksa. Cuma kalau lagi nggak mau terus dipaksa kayak merasa berat banget sih, Pak. Kenapa Theo bisa merasa seperti itu? Karena kayak seharusnya kita tidur siang, tapi kita disuruh kayak pelatihan muslimah untuk persiapan sore atau malamnya kayak gitu, Pak. Tapi senang juga kadang karena kan kita di sana
bagus. Tapi lebih alangkah baiknya ikut itu dengan sukacita dan tanpa paksaan. Kalau kita melakukannya dengan paksaan untuk hadir itu, jadi hati kita tidak niat dalam mengikuti kegiatan tersebut. Jadi kita harus melakukannya dengan segala sesuatu yang dilakukan dengan sukacita, akan mendatangkan kebahagiaan. Yang tadi Theo jelaskan bahwa Theo tadi datang ke perkumpulan Miss Dinar, kadang sukacita, itu akan merasa bahagia karena bisa apa? Karena bisa bertemu teman-teman, bertemu banyak orang, mendapat pelajaran baru. Nah, kalau kita melakukannya secara terpaksa, maka akan menjadi beban bagi kita tentunya. Nah, kita di sini juga melihat bahwa kewajiban juga harus dilihat sebagai panggilan Allah sendiri untuk melakukan yang terbaik bagi sesama kita. Demikian juga hal ketika kita menerima hak dan kewajiban sebagai anggota gereja, kita diterima dengan penuh sukacita sehingga mendatangkan berkat bagi banyak orang. Mungkin pembelajaran materi hari ini tentang hak dan kewajiban sebagai anggota gereja telah selesai. Bapak akan mengasih tugas kepada Theo. Tugasnya nanti Theo bikin video tentang kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Jadi seperti tadi Theo ikut Miss Dina. Nah, nanti videonya diupload di Instagram, tag Bapak ya. Nanti follow IG Bapak, ntar Bapak kasih di WhatsApp. Oke, untuk materi ini telah selesai. Sebelum